jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Saya sempat mendengar dan membaca di berita bahwa saya tidak tahu kebenarannya ya, ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan, ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu lebih jauh untuk dilakukan pembelaan di persidangan. Saya pikir jangan berharap ya Nikmir bebas secepatnya, NM bebas secepatnya. Jangan berharap ini bisa damai atau RG, restoratif justice gitu ya, di kepolisian. Karena itu sangat kecil kemungkinan. Kenapa? Karena Nikmir diancam pasal TPPU. Ya, kalau diancam pasal TPPU, maka ancaman hukumannya itu berat, di atas 9 tahun, ya 15 atau 20 tahun itu. Maka itu nggak bisa di RG, di restoratif justice nggak bisa, walaupun terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor. Ya, berharap bebas itu nanti ketika persidangan, maka diharapkan bisa cepat P21, maka bisa dibuktikan nanti di persidangan seperti apa. Ya, kalau tidak, maka diperadilkan, gitu loh, sehingga ya terbukti bahwa misalnya penetapan tersangka dan penahanan Nikmir itu cacat hukum, formil, ya, sehingga bebas dan dilepaskan, diterima pra peradilannya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi jangan berharap bebas cepat Nikmir ya dengan adanya perdamaian. Itu nggak mungkin sudah. Restoratif justice tidak memungkinkan lagi. Maka saran saya pra peradilan atau secepatnya P21 agar terbukti di persidangan nanti. Ya, buktikan di persidangan nanti bahwa memang NM atau Nikmir tidak bersalah. Gitu. Begini, berbicara tentang overclaim. Fenomena overclaim skincare mencuat pasca adanya pihak ketiga ya, yaitu Doctip yang melakukan uji lab secara mandiri terhadap produk-produk skincare lokal yang ada di Indonesia. Sejak saat itu pula nih istilah overclaim menjadi bola panas hingga detik ini. Ada yang pro, ada yang kontra, semua wajar-wajar aja guys, namanya juga negara demokrasi. Jadi sebagian pihak mengatakan bahwa uji lab mandiri yang dilakukan oleh Doctip bisa aja ya tidak sesuai dengan standar pabrik atau laboratorium yang resmi. Ada pula yang mengatakan mungkin gak sih ini hasil rekayasa. Bahkan ada juga yang menuduh dan berargumen bahwa perubahan komposisi bisa disebabkan penyimpanan yang salah, degradasi bahan aktif seiring waktu, atau faktor-faktor distribusi yang lainnya. Ya, secara pribadi saya setuju ya bahwa dalam setiap pengujian, kejujuran, prosedur, dan ketelitian tetap harus diutamakan. Namun dalam konteks ini kita tidak sedang menguji, mengadili benar atau tidaknya nih laboratorium tersebut. Fun fact-nya justru semua alasan yang disampaikan oleh pihak yang kontra membuktikan satu hal yang penting. Memang benar adanya bahwa kandungan bahan aktif dalam sebuah skincare itu bisa berkurang bahkan hilang karena banyak faktor. Bisa karena kesalahan saat produksi,
Bisa karena kesalahan distribusi, human error, atau bahkan cara penyimpanan konsumen itu sendiri yang keliru. Jadi semua itu mungkin aja bisa terjadi. Nah, dari sini saya menyimpulkan masalah overclaim bukan semata-mata tentang siapa yang menguji, tapi tentang fakta bahwa konsumen berhak menerima produk sesuai dengan klaim yang dijanjikan. Apapun penyebabnya, apakah kelalaian, degradasi, atau distribusi, konsumen tetap berhak kok atas produk yang kualitasnya terjaga. Itulah kenapa edukasi tentang penyimpanan yang benar, transparansi produksi, dan standar mutu yang ketat sangatlah penting. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mendorong industri menjadi lebih jujur dan lebih bertanggung jawab. Karena di dunia skincare, menurut saya kepercayaan itu dibangun, bukan diklaim. Jengger, kayak mana kabarmu Jengger? Betah kau di dalam? Betah, nyaman, enak. Kayak mana rupanya? Jengger apa nih ya? Jengger naga, jengger ayam, apa jengger apa nih? Orang lain sibuk bekerja keras untuk menjadi penghuni surga. Lah Niki Bul malah bekerja keras untuk menjadi penghuni penjara. Wadidaw. Cuman mau memperjuangkan hak aku dan... Hai guys, sebenarnya Doktif mau pulang ya, tapi ternyata lewat di berandanya Doktif gitu. Ini Doktif nggak ngerti kasusnya gimana, tentang kalau nggak salah nih ya, brandnya WST gitu ya. Doktif cuma bisa kasih saran ya buat kamu, soalnya Doktif sudah kirim ngebales VT-nya kamu, kirim pesan ke VT-nya kamu, bukan DM ya. Apakah kamu menjual produk etiket biru secara bebas yang bisa dibeli oleh Dr. Oki? Di sini Doktif bukan pembela Dr. Oki ya, Doktif jelaskan. Di sini Doktif hanya ingin menanyakan apakah betul ya untuk owner dari WSC ya, karena Doktif lihat kontennya Dr. Oki bahwa beliau membeli dari klinik kamu secara bebas. Hati-hati ya sayang ya. Kalau Dr. Oki bisa membuktikan membeli produk etiket biru di klinik kamu secara bebas tanpa konsultasi, kamu dihadapkan dengan ancaman penjara selama 12 tahun. Ya, jadi hati-hati, karena nggak akan mungkin juga sih Dr. Oki berani bikin VT kalau itu bukan suatu kebenaran. Berarti bisa dikenakan pencemaran nama baik atau pemberitaan berita bohong lah, menyebarkan berita bohong ya. Dan Doktif rasa kayaknya enggak deh, Dr. Oki nggak seperti itu ya. Tapi seandainya memang kamu tidak ya silahkan, tapi kalau memang kamu merasakan dicemarkan ya silakan, nanti akan diproses secara hukum. Tapi hati-hati, karena sangat mungkin kamu akan diserang balik dan ancamannya jauh lebih besar. Jadi hati-hati ya, sebaiknya kamu mikirkan berulang-ulang kali ya, karena Doktif juga agak lucu sih, kebanyakan mereka ini pada playing victim, owner skincare yang menjual produk dengan kandungan bahan keras nih, kebanyakan rata-rata playing victim ya. Doktif nggak menuduh kamu, tapi rata-rata. Kenapa? Karena mereka bilang itu produk palsu, pelsong lah, atau bilangnya itu udah dioplos bukan produk mereka lah. Tapi yang mereka tidak pernah pikirkan adalah nasib dari konsumen yang menggunakan produk skincare dengan kandungan obat keras tanpa pengawasan dokter. Ya, jadi kenapa kok hanya memikirkan diri sendiri, kerugian diri sendiri? Bagaimana dengan kerugian wajah konsumen kalian? Oke, jadi pikir berulang-ulang. Oke ya guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Selamat istirahat, bye.